Govira, selamat datang kembali dalam segmen Taka. Oh iya, kali ini gue mau ceritain sebuah film tentang kuyang yang menurut gue greget banget. Penasaran kan? Eits, jangan lupa subscribe, like, and comment dulu ya. Film Inhuman Kiss ini diangkat dari urban legend terkenal di Thailand, yaitu hantu Krasu atau kuyangnya Thailand. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki mencintai sahabatnya yang ternyata perempuan itu adalah hantu kuyang. Wow, menarik bukan? Langsung aja, ini dia ceritanya. Film ini dimulai ketika 4 sahabat bernama Gert, Sai, Noi, dan Ting pergi ke hutan untuk main petak umpet. Noi dan Sai bersembunyi di dalam rumah yang ada di hutan itu dan mereka lihat ada kotak yang kebuka. Tiba-tiba aja di belakangnya itu muncul kuyang. Singkat cerita, mereka udah dewasa dan di situ Gert suka sama Sai tapi Sai-nya nggak suka. Lalu Sai kedatangan bocil yang lututnya terluka. Pas lagi diobatin, ibunya cerita kalau dia ngelihat ada kuyang terus makanin ayam-ayam ternak milik tetangganya. Keesokan hari, Sai bangun dan lihat di tempat tidurnya ada banyak darah, juga dadanya lebam-lebam. Saat di klinik, Gert diminta tolong buat nemenin Sai pergi ke hutan sehabis pulang kerja. Saat di perjalanan, mereka lihat ada cahaya api yang ternyata itu adalah Noi yang baru pulang dari Bangkok. Di situ nggak cuma ada mereka, tapi ada sekelompok pemburu kuyang yang sedang berpatroli dan akan nangkep kuyang tersebut. Soalnya kalau sampai kuyang itu meludah ke suatu air dan air itu diminum oleh seorang wanita, wanita itu bisa diikutan jadi kuyang. Tapi kalau diminumnya sama laki-laki, laki-laki itu akan tersiksa seumur hidupnya. Besokannya Sai dan Noi pergi ke klinik. Di perjalanan mereka lihat Gert lagi latihan nembak. Ternyata Gert ikut kelompok pemburu kuyang. Nah, malam harinya Sai lagi ngobatin dadanya, terus tiba-tiba Gert datang dan nyuruh Sai buat tutup jendela biar nggak ada yang bisa masuk. Setelah Gert pergi, Sai ngerasa sesak di dadanya karena ternyata dia adalah kuyangnya. Kuyang itu terbang bawa anaknya Ting, tapi akhirnya si kuyang melepaskan anak itu dan balik lagi ke kamarnya. Noi nggak sengaja lihat kuyang itu terbang dan dia ngikutin, ternyata kabur ke rumah Sai. Noi mau ngecek keadaan Sai, tapi dia terkejut pas tahu kuyang tersebut adalah Sai. Sai udah berubah jadi manusia dan dia kaget lihat si Noi tahu semuanya. Keesokannya Noi pergi menemui biksu buat minta bantuan. Sang biksu menjelaskan bahwa kuyang tercipta karena kutukan dan juga kuyang sebenarnya nggak mengincar manusia, melainkan hanya hewan aja. Noi pun harus memutuskan untuk membunuh atau tidak. Karena kutukan kuyang nggak bisa hilang. Akhirnya Noi mutusin buat nyimpan rahasia itu dan dia juga bantuin Sai setiap malam ngasih ayam ternak buat makan. Sampai akhirnya Noi nemuin tanaman yang bisa memperlambat perubahan kuyang. Suatu ketika bocil datang berobat ke klinik. Gert seperti biasa ngasih air jahe ke Sai. Tanpa sengaja bocil itu malah minum di gelas bekas Sai. Hingga bocil itu berubah jadi kuyang. Dengan cepat pemburu kuyang menembak si bocil itu. Pada malam hari, Noi bawa Sai ke hutan tapi si pemburu kuyang diem-diem ngikutin. Mereka sampai di rumah tua yang dulunya dipakai buat ngumpet. Ternyata di belakang rumah itu ada tanaman obat buat memperlambat perubahan kuyang. Ke bawah suasana, Noi cipokan deh tuh dengan si Sai. Dilihatlah sama si Gert dan dia ngamuk mukul Noi. Sementara Sai kabur tapi dikejar oleh ketua kelompok itu yang namanya Ted. Di dalam Sai nemuin kotak waktu dia kecil. Dia inget kalau dulu dia dicium oleh kuyang, makanya sekarang dia jadi kuyang. Di situ Sai berubah jadi kuyang dan bunuh semua kelompok pemburu kuyang kecuali Ted. Keesokannya Ted bilang ke warga bahwa Sai adalah kuyang. Tapi bapaknya Sai nggak percaya kalau anaknya itu adalah kuyang. Noi yang dengar itu bergegas ngasih tahu Sai, tapi di jalan dia ngerasain dadanya sakit banget. Warga berhasil datang ke rumah Sai tapi dihadang bapaknya. Sai langsung nyari tanaman obat itu dan langsung keluar membuktikan kalau dia bukan kuyang. Gert pun pulang ke rumah. Di sana Ted langsung menyerang Gert karena dia memihak ke Sai. Lalu Ted pun berubah jadi monster terus gigit si Gert.
Karena persediaan obat habis, Noi ngajak Sai buat kabur. Tapi sebelum itu, Sai menemui Gert untuk berpamitan. Tapi dia nemuin Gert yang berubah jadi mengerikan. Di situ Gert bilang dia sebenarnya udah tahu dari lama kalau Sai adalah kuyang. Gert ikut kelompok pemburu kuyang itu buat melindungi Sai karena dia sayang banget. Malam harinya Noi udah siap kabur sama Sai, tapi ayah Sai ngajak mereka buat nonton layar tancap. Sai pun mengiyakan. Saat itu efek obat yang udah habis buat dada Sai dan Noi sakit, sedangkan Gert berubah jadi monster dan dia datang buat ngelawan Sai yang udah jadi kuyang di hadapan warga. Noi pun datang nyadarin Gert dan akhirnya dia sadar. Tapi tiba-tiba diserang sama Ted yang juga jadi monster. Gert dan Ted berantem sampai akhirnya Gert dibunuh. Noi langsung kabur bawa tubuhnya si Sai, tapi di jalan dicegat sama si Ted. Di saat yang bersamaan, biksu langsung nembak mati si Ted. Si biksu menyeritain kalau dulu istrinya itu juga jadi kuyang karena dikutuk seseorang. Dia nyembunyiin istrinya di kotak rumah tua, tapi nggak tahu kenapa kotak itu kebuka dan nyium Sai. Si biksu nyuruh Noi buat bawa tubuhnya Sai pergi karena warga sedang memburunya. Dan pas mereka sampai perahu, Noi janji akan selalu menjaga Sai dan akan mencari solusi bersama-sama biar Sai bisa sembuh. Tapi tiba-tiba, dor! Sai si kuyang ditembak oleh warga dan meninggal. Noi sedih dan menangis melihat orang yang dicintainya meninggal. Kan greget banget ceritanya. Sumpah, gue aja sampai nangis loh, nggak terima akhirnya begitu. Ya namanya film ya kan. Oke, Vira pamit undur diri ya. Bye-bye.